Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadzakura wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hasala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtiqa'a wajhihi maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhat talabah wa talibat madrasatil aliyah ad-dini al-khassah, qabla an naqra wa nata'allam hazal ilm, yani ilmu tafsir min kitab tafsir al-imam al-jalalain lil imam al-syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli wa syekh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti. Hayya naqra surat al-Fatihah lahuma asallahu ayaj'al ulumahuma uluman nafi'an lana fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, al-an tafaddalu ibtahu kutubakum. Surat Al-Baqarah. Al-an nadkhul ila suratil Baqarah juz tsani wal ayah wahid mi'ah khamsa wa khamsin. Fal naqra al ayah fil bidayah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Baik, al-an saubayyin lakum hazhil ayah fal tanzuru ila al-syarh wa samihuni anatakalam baina ladaikum bil lughatil Indonesia tashilan li wa tafhiman lakum ajma'in. Anak-anakku semuanya kelas 11 MAK yang mudah-mudahan ya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengkaji pada pagi hari ini menjelang siang ayat yang berkaitan tentang ujian dan cobaan. Yang akan pastinya Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita, ya akan menguji kita. Kenapa kita? Pertanyaannya adalah kenapa Allah harus menguji kita? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah harus menguji kita? Jawabannya? Silakan. Melatih kesabaran. Melatih kesabaran. Satu. Oke. Ada yang lain? Tanggapannya yang lain? Meningkatkan keimanan. Menguatkan keimanan. Ya, menguatkan keimanan. Ada lagi satu lagi. Biar 3 ganjil. Jawabannya apa? Kenapa Allah harus akan mencoba atau menguji kita? Melatih kesabaran, memperkuat keimanan. Satu lagi? Mengingatkan dunia hanya sementara.
Mengingatkan dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Mantap. Ya, jempol buat yang jawab tadi ya. Jadi kesimpulannya adalah kenapa Allah itu harus menguji kita? Yang pertama melatih kesabaran. Ya, kita kira-kira termasuk minas sobirin atau tidak? Gitu. Karena apa? Kalau seandainya kita sabar, nanti kita akan bahas di ayat ini. Apa balasannya? Apa ganjarannya? Apa balasan dari Allah bagi orang-orang yang sabar ketika dikasih ujian? Ya, baik berupa apa macam-macamnya nanti kita akan bahas pada ayat ini. Yang kedua, tadi jawabannya untuk apa? Untuk memperkuat keimanan. Jadi Allah sayang sama hamba, sama seorang hamba, sama kita. Misalnya Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita. Otomatis Allah nggak mau dong istilahnya kita ya istilahnya gitu-gitu aja ya. Maksudnya ya ibadah-ibadah aja, ngelaksanain perintah-perintah aja, menjauhi larangan gitu aja. Tapi Allah ingin menguji kita. Sampai mana titik kesabaran kita? Sampai mana cinta kita kepada Allah? Betul. Jadi ketika Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita, itu menandakan bahwa Allah tuh cinta sama kita. Gitu. Karena saking cintanya, Allah nggak mau cinta kita itu dikasih sama orang lain. Paham? Jelas? Ibaratnya ada seorang perempuan, ya dia jatuh cinta sama laki-laki. Cie, gitu ya. Cie, ada ya? Ada. Gitu. Apa namanya? Saya nggak tahu, pasti ada. Ya. Nah, maka otomatis dalam logika kita pasti memikirkan apa? Pasti perempuan itu tidak mau ya laki-lakinya itu cinta kepada selain dia. Otomatis gitu kan ya? Nah, itulah rahasianya, itulah seorang hamba. Ya, oleh karenanya dengan adanya ujian yang Allah berikan kepada kita itu menandakan Allah sangat cinta sama kita. Dan jangan sampai ketika seorang hamba itu sedang diuji, dia nggak sabar, akhirnya apa? Allah kecewa. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Kenapa? Karena dia nggak sabar. Gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk mengingatkan bahwa dunia ini hanyalah sementara. Betul. Ya, dunia ini memang sementara. Akhirat selamanya. Nah, maka ketika di akhirat, ya kita pasti kalau seandainya kita sabar ya terhadap ujian dan cobaan yang Allah berikan, ya kita nanti di surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan melihat apa? Akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Ya ketika di akhirat nanti orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar ketika di dunia diberikan cobaan, ya wujuhu yauma idzin, wajah mereka itu nadhirah. Apa nadhirah itu? Berseri-seri. Ya, istilahnya kamu pengen ketemu siapa tuh? Pengen ketemu sama kekasih kamu. Ya, orang yang kamu cintai. Bakal apa tuh? Bakal nervous, ya kan ya? Bakal nervous, bakal tegang, bakal deg-degan. Wajah kita merahan, bakal ketemu sama orang yang kita cintai. Ya, ila rabbiha nazirah, kita bakal melihat ya wajah dan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, kita di dunia nggak bisa ngelihat Allah. Gitu. Maka kalau ada yang nanya nanti ketika kamu lulus, kamu nyembah Allah tapi Allah nggak kelihatan. Buat apa disembah? Nah, gitu. Maka lihat di sini ya bahwa di dunia kita nggak bisa ngelihat zatnya Allah, tapi nanti di akhirat kita akan melihatnya. Tapi dengan syaratnya satu, ya ibadahnya kita harus bagus. Ketika diuji dengan ujian dan cobaan, kita harus apa? Jawab semuanya. Kita harus apa? Sabar. Sabar. Biar nanti ketika di akhirat, kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ya, dulu waktu kelas 10 Ustadz ajarin, ya cinta kita yang pertama untuk siapa? Jawab semuanya. Allah. Untuk Allah. Khalifah. Yang kedua ke siapa? Rasul. Rasulullah. Kenapa kita cinta sama Rasulullah? Beliau uswatun hasanah. Nah, karena beliau uswatun hasanah, karena beliau berkat jasa beliau, kita bisa cinta sama yang pertama. Karena berkat jasa beliau, nanti di akhirat sana,
kita di dunia ketika banyak ngelakuin maksiat, ngelakuin dosa, tapi berkat jasa beliau bisa memberikan syafaat untuk kita. Untuk syafaatnya bagi siapa? Ya bagi orang yang cinta sama Nabi, orang yang suka maulid, orang yang suka baca sholawat sama Nabi ketika sebelum tidur dan waktu-waktu yang lain. Nah, orang yang bilang bid'ah, orang-orang yang membid'ahkan ya bahwa perkara-perkara itu adalah perkara yang mungkar, bakal masuk neraka, bagaimana dapat syafaat Nabi? Tapi itu adalah rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita nggak boleh suudzon, bagi orang-orang mereka kita doain. Biar apa? Biar diberikan hidayah, dibukain pintunya, biar cinta maulid, biar cinta ziarah kubur, biar cinta tahlilan, dan juga cinta dengan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Oke, cinta ke satu ke semuanya. Allah. Oh, ya. Cinta yang kedua ke siapa? Rasul. Cinta yang ketiga Orang tua. orang tua. Ya, cinta orang tua baik yang biologis ataupun yang guru ya, itu semua harus cinta ke orang tua. Yang ketiga dan keempat ke siapa? Keempat dan kelima. Keluarga dan saudara. Itu yang harus kita cintai. Cinta sama istri, cinta sama suami, cinta sama anak, baru cinta ke orang lain. Nah, itu yang kelima ini harus jangan sampai ditinggal. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf lil aduwi. Silakan diharokati. Bagi yang ada kitabnya diharokati dulu. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi lil aduwi wal ju'i al qahti wa naqsim minal amwali bil halaki wal anfusi bil qatli wal mauti wal amradi was samarati. Yang ini ya, bil jawaihi ay lan yakhtabiru lanakhtabirannakum. Jadi kalau kamu bingung bacanya apa nih, tinggal kamu kembalikan ke ayah dan ibunya. Yakhtabiru berarti nakhtabiru dong ya. Lanakhtabirannakum. Oke, lanakhtabirannakum. Kenapa ada nun di sini? Ya, nunnya apa? Nah, nun taukid. Itu gunanya untuk memperkuat ya. Lanakhtabirannakum fananzur atasbiruna amla wa basyiris sabirina alal balai bil jannati. Oke, artinya silakan diartiin. Walanabluwannakum artinya ya, walanabluwannakum dan ya, sungguh kami akan memberikanmu cobaan. Iya, walanabluwannakum dan sungguh kami akan memberikan kalian itu cobaan. Ya. Bisyai'in minal khaufi berupa sedikit ketakutan. Bisyai'in minal khaufi berupa sedikit ketakutan. Lil aduwi terhadap musuh. Contohnya apa? Ya contohnya ya kita kalau lawan musuh ya kadang-kadang kita diuji sama Allah. Nah, musuh kita yang nyata siapa?
adu di sini. Musuh kita nggak kelihatan tapi nyata siapa? Setan. Ya kamu bayangin aja kalau seandainya mereka itu nampakin wajahnya. Lagi belajar, lagi tidur tiba-tiba nampakin wajah. Nauzubillah. Jangan sampai ya. Nah, gitu. Ketika kita melihat mereka, kita ada rasa apa tuh? Rasa takut, ketakutan. Ya kenapa? Karena zat mereka itu, ya wujud mereka itu berbeda dengan kita. Gitu. Mereka umurnya lebih tua, ada 1000 tahun, 3000 tahun, ya. Nah, maka ahli-ahli sejarah itu saat dapat ilmu kemarin itu, ya mereka itu bisa membuat sejarah, yang membuat suatu biografi ulama, padahal ulamanya udah wafat, udah meninggal beratus-ratus tahun yang lalu. Tapi kok bisa dapat informasi dari mana? Ya dari penunggu kuburannya itu. Nah, kenapa? Karena di penunggu kuburannya itu apa? Ada jin umurnya 1000 tahun, 2000 tahun. Otomatis apa? Dia bisa komunikasi dengan jin itu. Jadi otomatis ya keluarga-keluarga ya ulama atau kiai yang sudah meninggal ratusan tahun itu udah pada nggak tahu kemana, tapi ada jin muslim, ya jin muslim yang tahu sejarahnya beliau. Otomatis dia bisa wawancara. Akhirnya apa? Bisa nulis buku. Nulis buku tentang biografi kiai yang sudah mati ratusan tahun yang lalu, gitu ya. Nah, maka itulah salah satu kelebihan mereka. Umur mereka jauh lebih lama, ya. Maka ada namanya jin muslim, ada jin kafir. Nah, ini harus hati-hati nih. Kamu harus membedakan mana jin muslim, mana jin kafir. Ya, kalau misalnya di masjid, ya mereka itu banyakkan jin muslim. Ya, mereka bertempat biasanya di mimbar, biasanya di tiang-tiang, ya, biasanya di pojok-pojokan, mereka nyari tempat buat bisa beribadah. Itu biasanya banyaknya di masjid, jin muslimnya. Kalau di mana di hutan, di laut, apalagi di mana di kebun, ya itu mereka jin-jin kafir banyakkan, gitu ya. Harus hati-hati. Nah, kemudian yang sering nampakin wujudnya kayak kuntilanak, pocong, gendruwo. Nah, itu siapa Tat? Itu termasuk jin kafir, tapi mereka adalah dukun. Dukun. Jadi kamu harus tahu juga. Jadi di kalangan jin mereka juga punya dukun kayak manusia, punya dukun, punya penyihirnya. Nah, maka mereka bisa mempunyai kemampuan ya merubah wujud mereka. Jadi apa? Jadi kuntilanak, jadi sunderbolong dan lain-lainnya dan saudara-saudaranya, gitu. Nah, maka mereka bisa membuat sihir. Ya, sihirnya itu bisa merubah wujud dan membuat orang manusia itu bisa melihat. Ya, melihat apa? Melihat kenampakannya itu. Karena mereka adalah punya kekuatan dukunnya itu. Ya, power, punya kekuatan. Nah, itu harus hati-hati. Nah, maka di sini Allah bilang apa? Kita atau kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan suatu rasa takut lil adui terhadap musuh, baik musuh yang kelihatan maupun musuh manusia sendiri. Minal jinnati wan nas. Hati-hati. Walju' yang kedua, Allah akan menguji kita dengan rasa lapar. Ya. Allah akan menguji kita dengan rasa lapar. Ya. Oke. Musuh yaitu kelaparan, yaitu bil kohti, yaitu masa panceklik. Ada yang tahu maksud dari masa panceklik siapa? Silakan dijawab. Panceklik. Kemarau. Nah, musim kemarau ya. Nah, misalnya padi, akhirnya banyak yang banyak yang rusak, misalnya nauzubillah. Ya, air jarang turun hujan, itu udah bil kuhti. Itu adalah salah satu ujian yang Allah berikan. Maka alhamdulillah kita ketika hujan jangan hujan. Justru kita harus bilang alhamdulillah. Gara-gara hujan kita masih bisa makan nasi, kita masih bisa minum air, kita masih bisa mandi. Tuh. Jadi kalau ada hujan jangan dicela, ketika panas juga jangan dicela gitu. Jadi kalau seandainya itu ada hujan, ada panas, itu kita harus bilang alhamdulillah. Biar apa? Biar Allah senang sama kita, Allah kasih hujan, Allah kasih panas. Itu sumbernya adalah dari Allah. Otomatis kalau kamu mencela ya ciptaannya Allah, sama saja mencela siapa? Yang membuat hujan dan yang membuat musim kemarau atau panas. Maka jangan sampai nauzubillah ya.
Nah, itu bisa mencela gara-gara siapa? Gara-gara setan, bisikin. Tuh panas tuh, nggak hujan-hujan tuh. Kenapa sih nggak hujan? Nah, gitu ya. Nah, jadi harus apa? Harus ya di apa namanya hatinya dijaga. Jangan sampai ngikutin bisikannya siapa? Adu, yaitu syaitan. Ya. Selanjutnya yang ketiga, ujiannya apa Ustadz? Yaitu wanaksim minal amwal, yaitu kekurangan harta. Naksin minal amwal, kekurangan harta. Bil halaki, ya, bil halaki disebabkan datangnya malapetaka. Ya, disebabkan datangnya malapetaka. Ya, contohnya kayak sekarang ini. Ya, sekarang lagi masa apa? COVID-19, nah, masa pandemi. Otomatis dengan adanya malapetaka ini, ya, kekurangan, ya misalnya banyak orang tua kita, ya yang kerja banyak yang di PHK, ya. Kemudian ada juga yang dipotong gajinya, ya orang tua, ya dan juga orang-orang yang lain di luar sana banyak yang apa? Ya saudara usaha sendiri ya banyak, ada juga yang di PHK, ya gitu gajinya dipotong. Itu semuanya adalah ujian. Itu semua adalah cobaan dari Allah. Gitu ya. Maka kita harus sabar. Wal anfusi dan juga ya, wal anfusi dan juga adalah jiwa. Allah akan menguji kita dengan jiwa. Maksudnya apa? Bil qatli disebabkan karena pembunuhan. Ya. Wal mauti dan kematian. Angfus berarti ada misalnya salah satu ya saudara, ya, misalnya ada yang meninggal, ya ada ibu, ada apa namanya ulama. Ya, kemarin ini hari ini ya kebetulan ada ulama yang meninggal dunia ya. Nah, kalian tahu semua ya di berita ya. Nah itu kalian lihat, kita bacain Fatihah buat beliau, mudah-mudahan diampuni dosanya dan juga kita mendapatkan ilmu yang berkah dari beliau ya karena mendoakan beliau ya. Namanya siapa? Abuya Ki Haji Uci Turtusi Cilongok ya. Al-Fatihah lahu biniyatin anallaha yakfir dzunubahu wa yaj'al ulumahu uluman nafi'an lana fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu dengan matinya, dengan wafatnya para ulama. Ya kemarin juga Syekh Ali Jabir, ya kemudian Habaib, ya kemudian Habib Rizik masih di proses persidangan. Itu semua adalah ujian dari Allah. Ya cobaan dari Allah untuk kita semua. Ya wal amrod. Ya sekarang banyak yang positif ya COVID-19, amrod penyakit. Kemudian wasamarot, selanjutnya ujian yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ujian yang kelima yang Allah akan berikan adalah wasamarot. Apa artinya samarot? Yaitu buah-buahan. Ya, artinya adalah buah-buahan. Maksudnya apa? Bil hawaij, karena bahaya kekeringan. Jadi kalau seandainya musim kemarau, kemudian buah-buahan mahal, harganya naik, berarti itu adalah salah satu ujian, ya. Tegasnya maksud dari ayat walana bulannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat, maksudnya apa? La nakhtabirannakum, ikhtabaro yakhtabiru. Maka ada istilahnya ikhtibar, ada istilahnya imtihan. Apa imtihan? Ujian. Berarti maksudnya itu menguji. Lanah tabiron nakum, di sini ada 2 taukid. Mana taukid yang pertama yang mana? Ayo jawab semua. Taukid yang pertama yang mana? Hurufnya? Lanah tabiron nakum. Huruf yang mana? Yang pertama taukidnya? Lam. Ya, lam. Lamnya namanya lamut taukid. Lanah tabiron nakum. Yang kedua? Nun. Ya, jadi ada 2 taukid. Kira-kira kalau kayak begitu, ya menurut kalian
ya kata kerjanya sangat kuat atau lemah? Kuat. Kuat ya. Gitu. Ibaratnya kamu minum vitamin sama madu sama susu, nah, pagi hari tambah kuat. Nah, ya. Oke, lanah tabiranakum. Maka sungguh dan benar-benar kami akan menguji. Berarti Allah nggak main-main, Allah nggak bohong. Pasti Allah bakal menguji kita. Fananzur, kemudian kata Allah apa di sini? Nanzur, maka sekarang setelah kita uji, Allah akan melihat. Nanzur, Allah akan melihat. Atas biru na'amlah, apakah kita semua akan sabar atau tidak? Nah, itu ya. Maka sabar itu adalah salah satu yang kesulitan, salah satu perkara yang sulit, tapi pahalanya juga besar ya. Ibaratnya kamu beli barang, baju lebaran, harganya ratusan ribu, tapi kualitasnya oke ya, kualitasnya oke gitu ya. Nah, wabasyiris sabirin, dan penggalan ayat yang terakhir, wabasyiris sabirin. Basyir itu beri kabar yang baik. Wahai Nabi Muhammad, ya kata Allah, basyir, berikanlah ya, kasih info yang baik ya, as-sabirin, kepada orang-orang yang sabar terhadap ujian-ujian yang 5 itu yang Allah sebutkan. Alal balai, atas ya musibah yang Allah berikan itu, yang kelima itu, bil jannati, dengan kabar ya, bil jannah, yaitu surga. Balasannya langsung Allah ngasih surga. Tuh ya, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ya dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang sabar terhadap kelima ujian tersebut, dan kita diberikan kekuatan. Ya, maka caranya gimana Ustadz biar sabar? Minta sama Allah, ya Allah, ya berikanlah kita semua kekuatan, kesabaran. Yang kedua, caranya gimana? Yaitu baca alam nasroh laka sadrak. Ini salah satu ijazah yang Ustadz dapatkan dari Abuya Ki Haji Zainuddin Maksum Ali. Nah, ini kalau kalian mau ijazahnya, Ustadz ijazahin. Ya, yang pertama, setelah sholat fardu, baca ayat kursi, ya. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca 1 kali. Ayat kursi 1 kali, tulis. Silakan ditulis biar nggak lupa. Ayat kursi 1 kali, kemudian selanjutnya pegang dada kalian nih, yang sebelah kiri ya, jantung, tempat jantung. Pegang dada kalian, baca surat Al-Insyirah. Berapa kali? 1 kali. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jangan dilepas. 1 lagi, yang ketiga, baca Rabbi syrahli ya. Rabbi syrahli, apa lagi? Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, baru dilepas. Setelah itu baca apa lagi, Ustaz? Baca ya Qul huwallah 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Kemudian baca apa? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang terakhir, baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dah. Ajastukum hadhihi al-ijazah min Abuya Ki Haji Zainuddin Maksum Ali. Ya, bilang qabil tuh. Qabil tuh ijazah. Ya, silakan nanti diamalkan. Nah, jadi manfaatnya ya, bacaan ini Ustaz ijazahin karena saya dapatkan langsung dari Abuya, nanti kalian bisa amalkan ketika kalian tampil, misalnya nanti lomba nih, nanti sore lomba apa tuh? Lomba hifdzul Quran. Baca dulu, biar apa? Biar hati itu enggak deg-degan, enggak grogi. Nah, kalian nanti ceramah, baca itu. Insya Allah kalian nggak grogi, kalian tuh relax gitu, bawaannya tuh tenang ya. Baca itu ya, diamalin. Oke. Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan ya pelajaran dari SKI maupun
tafsir Jalalain pada siang hari ini berkah dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, amalkan ya apa yang sudah kalian dapatkan, dan juga kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita baca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.